Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa selalu memakai masker kemanapun kalian berada. Apalagi kalau bertemu dengan orang lain, makan makanan sehat, berjemur 10-15 menit, dan juga tetap bahagia, tetap semangat. Nah, kali ini Bu Desi akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu tentang konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Pertama, kita akan mengenal dulu apa itu multimedia interaktif. Kemarin pada kelas 1 atau kelas 2 kalian sudah belajar ya, apa itu pengertian dari multimedia. Nah, sekarang sekalian Bu Desi akan menjelaskan multimedia interaktif dan membandingkan antara multimedia dengan multimedia interaktif. Di sini adalah pengertian dari multimedia, yaitu gabungan antara beberapa media. Ada video, animasi, teks, image, musik, itu digabungkan, itu bisa menjadi multimedia. Misalkan spanduk. Spanduk itu ada media apa saja di dalamnya? Ya, ada media teks, juga ada media gambar ya. Itu gabungan dari dua media. Ada lagi contoh multimedia yaitu film kartun. Coba kita teliti, ada apa aja di dalamnya? Media apa saja yang digunakan? Ya, di sana ada animasinya, mungkin ada teksnya, kalau ada translate-nya, kemudian ada gambarnya, serta ada musiknya. Nah, itu adalah contoh dari pengertian multimedia ya. Nah, sekarang bedanya apa dengan multimedia interaktif? Nah, ini bedanya ada di interaktifnya, bahwa semua media itu digabungkan jadi satu, ditambah adanya interaksi dari user untuk menggunakan sistem tersebut. Itu yang namanya multimedia interaktif. Bu Desi contohkan, kalian main game. Game itu kan di dalamnya ada gambarnya, ada videonya, ada suaranya, ada tulisannya, komplit ya. Ditambah lagi, kalian bisa menggunakannya sesuka hati kalian. Nah, itu bedanya antara multimedia dan multimedia interaktif. Kalau multimedia misalkan TV, kalian hanya bisa melihat. Di dalamnya sudah komplit, itu ada video, animasi, teks, image, dan musik, tapi kalian hanya menontonnya, kalian pasif, tidak melakukan apa-apapun. Sedangkan kalau yang interaktif, game itu semuanya udah komplit medianya dan kalian bisa menggunakannya, kalian bisa berinteraksi dengan sistem tersebut. Paham ya di sini ya, multimedia interaktif. Selanjutnya ada beberapa klasifikasi multimedia. Ada yang menurut jenisnya, menurut proses, serta menurut jaringannya. Multimedia menurut jenis, itu ada multimedia linier dan multimedia interaktif. Kalau linier itu berurut dari paket A ke paket B ke paket C, itu urut. Sedangkan kalau interaktif itu seperti tombol website The Meet itu interaktif. Kalian bisa langsung ke pengumuman, ke tombol soal, ke tombol materi, itu interaktif. Kemudian yang kedua adalah menurut prosesnya ada multimedia communication dan multimedia content product. Pengertian dari multimedia communication itu adalah penggunaan media massa, contohnya televisi, media cetak, radio, dan internet yang digunakan sebagai
untuk mempublikasikan atau menyiarkan atau menayangkan, untuk mengkomunikasikan materi-materi periklanan, berita dan lain-lain ke pengguna. Sedangkan multimedia content product dia menghasilkan penggunaan beberapa media yang menghasilkan produk seperti video, audio, musik, game, entertainment, dan sebagainya. Dan yang terakhir menurut jaringannya ada online dan offline. Udah kelihatan ya kalau online itu udah ada jaringan internetnya, offline itu tanpa ada jaringan internet kita bisa menggunakan media tersebut. Ada 4 level interaktivitas. Yang pertama adalah umpan balik. Itu ada langkah-langkahnya, langkah-langkah penyelesaian masalah, pertanyaan, jawaban, tombol lanjut, kemudian manipulasi. Ini level paling rendah ya, umpan balik ini. Kemudian manipulasi itu perubahan secara real time. Misalkan website kita mau mau mengisi form, perubahan secara real time yang nanti akan tertampil. Ada yang ketiga adalah adaptasi, itu tentang keterangannya adalah tanggapan disesuaikan dengan kebiasaan pengguna sebelumnya. Misalkan kita harus menyelesaikan paket A untuk lanjut ke paket B. Kita harus menyelesaikan paket B sebelum ke paket C, begitu. Yang terakhir adalah komunikasi, yaitu ini level interaktivitas paling tinggi. Tanggapan tidak disesuaikan dengan kebiasaan pengguna sebelumnya, jadi bebas. Model multimedia interaktif. Ada beberapa model di sini. Ada tutorial, drill and practice, simulasi, instruksional, ada hybrid, ada Socratic, inquiry, informasional. Ini sudah Bu Desi jelaskan secara lengkap di PDF. Di sini Bu Desi hanya menampilkan contoh dan sedikit. Yang pertama adalah model tutorial. Merupakan salah satu jenis model yang memuat penjelasan, rumus, prinsip, bagan, tabel. Nah, contohnya ini ya. Tutorialnya ada materi 1, materi 2, materi 3. Punya Bu Desi itu juga termasuk model tutorial websitenya. Yang kedua, ada model hybrid. Model drill and practice. Ini merupakan model yang tidak memuat materi tetapi langsung berlatih atau praktek. Contohnya ini langsung 2 kali 6 berapa? 44 mungkin. Langsung dijawab A, B, C, D tanpa ada materinya terlebih dahulu. Yang ketiga adalah model simulasi. Simulasi ini merupakan situasi kehidupan nyata yang dihadapi pengguna, disimulasikan. Ini bermaksud untuk memperoleh pengertian secara global tentang proses. Nah, dengan simulasi ini mungkin yang di sekolah peralatannya nggak ada. Nah, dengan model simulasi ini bisa mengurangi resiko, misalkan tentang arus listrik yang di sekolah nggak ada alatnya, bisa disimulasikan. Selanjutnya adalah model instructional game. Memanfaatkan sifat kompetitif pengguna untuk memotivasi dan meningkatkan belajar. Seperti halnya simulasi, game pembelajaran yang baik sukar dirancang dan perancang harus yakin bahwa dalam upaya memberikan suasana permainan, integritas, tujuan, pertanyaan daring. Ini contohnya, instructional game, ada instruksinya. Model hybrid, gabungan 2 atau lebih multimedia pembelajaran. Ini contohnya. Model Socratic. Model ini berisi percakapan atau dialog antara pengguna dengan komputer dalam menggunakan natural language.
Contohnya, model inquiry adalah suatu sistem pangkalan data yang dapat dikonsultasikan oleh pengguna, di mana pangkalan data tersebut berisi data yang dapat memperkaya pengetahuan pengguna. Model informasional ini menyajikan informasi. Contohnya ini, sering ya kalian temui ya. Ini adalah manfaat, kekurangan dan kelebihan multimedia interaktif, bisa kalian baca. Demikian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bu Desi minta maaf. Kalau ada pertanyaan silakan langsung japri ke nomor Bu Desi. Bu Desi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.